Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahayu Mikwati di mana? Di rumah konseling. Rumah tempat cerita kita semua. Hai sobat-sobat semuanya, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat walafiat ya, secara fisik maupun psikisnya. Saya selalu berharap kita semua dalam kondisi seperti itu, walaupun saat ini sedang dalam pandemi. Teman-teman, sahabat rumah konseling semua, saya akan sedikit mengulas nih. Beberapa hari terakhir ini ya, kita lihat di media sosial banyak sekali terjadinya pelecehan seksual ya. Miris kita mendengar hal itu ya. Itu banyak sekali terjadi. Baik itu anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa sekalipun. Pelecehan seksual ini tidak memilih usia, tidak memilih jenis kelamin, dan tidak juga memilih siapa sasarannya. Sebetulnya pelecehan seksual itu apa sih? Apakah di antara kita masih ada yang belum mengetahui arti dari pelecehan seksual? Atau sudah mengetahui arti dari pelecehan seksual namun kita abai? Atau jangan-jangan di antara kita sebetulnya sudah mengalami pelecehan seksual tapi kita tidak mengetahui bahwa itu adalah sebuah pelecehan seksual. Oke sahabat rumah konseling semuanya, saya akan langsung saja menjelaskan. Namun sebelum itu, jangan lupa Anda untuk subscribe dan tekan lonceng notifikasinya agar kita selalu bisa bersama-sama cerita dan belajar di rumah konseling. Pelecehan seksual. Pelecehan seksual itu adalah perilaku yang mengganggu seseorang ya, yang sudah arahnya pada seksualitas. Jadi perilaku itu mengganggu, perilaku yang mengarah kepada seksualitas. Itu adalah pelecehan seksual. Nah, pelecehan seksual ini sendiri itu menjadi dua kategori. Jika Anda berpikir bahwa pelecehan seksual itu hanya melalui sentuhan, itu salah. Karena pelecehan seksual ada juga yang hanya verbal saja. Yang seperti apa verbal? Saya akan memberikan menjelaskan pelecehan seksual verbal satu persatu ya. Verbal itu kan ucapan, bukan perilaku. Yang pertama, poin pertama yang termasuk dalam pelecehan verbal, komentar seksual tentang tubuh atau penampilan seseorang. Itu hanya komentar. Tiba-tiba ada orang yang komen, wow, so big. Itu kan? Orang tersebut mengatakan itu kepada kita. Kalau kita tidak suka, maka itu adalah sebuah pelecehan. Nomor kedua, poin kedua, ajakan untuk melakukan kegiatan seksualitas. Ajakan untuk melakukan aktivitas seksualitas. Aktivitas yang bagaimana? Aktivitas seperti apa? Banyak gitu kan ya. Nah, ini baru sebatas ajakan loh ya. Belum perilaku, belum tindakan, hanya sebatas ajakan. Nah, karena ini masih verbal. Kemudian yang ketiga, poin 3 adalah pertanyaan pribadi tentang fantasi atau cerita pengalaman seksual. Kalau aku punya pengalaman kayak gini ya, gini, aku lebih nyaman begini ya. Tiba-tiba orang itu selalu bercerita masalah itu pada kita. Lalu kita pasti apa sih ini maksudnya orang? Nyaman nggak? Itu udah termasuk pelecehan. Kemudian yang keempat,
bercanda dengan konotasi seks. Bercanda dengan konotasi seks. Kadang tanpa kita sadari, ya, ada saja orang itu yang bercandanya itu ke arah-arah sana, gitu kan ya. Bercandanya ke arah-arah sana. Padahal kita risih, kita nggak suka, gitu kan. Jadi kalau bercanda hati-hati ya, jangan sampai itu menimbulkan jadinya sebuah pelecehan. Kemudian poin kelima itu menyebar menyebar atau memberikan nge-share foto atau video tentang aktivitas maksud saya itu adalah menyebar rumor ya, menyebar rumor karena ini masih verbal ya, menyebar rumor tentang aktivitas seksual orang lain. Hati-hati karena ini sudah merupakan bibit ya untuk ke arah yang lebih serius. Kemudian poin keenam adalah catcalling. Orang itu nelpon dengan bicara yang sudah arahnya ke arah sana sekali, ke arah seksual. Telepon, nah dengan kata-kata, ya mungkin dengan desah-desahan, dengan apa, nah itu sudah merupakan salah satu juga pelecehan seksual secara verbal. Oke, saya akan lanjut ke pelecehan seksual non-verbal. Non-verbal itu artinya tindakan ya, jadi sudah masuk ke tindakan, nggak lagi secara omongan nih, udah lebih berani gitu kan. Yang pertama adalah poin pertama, kalau kalian melihat orang ya, ada orang nih melihat kita dari atas sampai ke bawah, bawah sampai ke atas, merhatiin terus ya, orang itu merhatiin kita terus gitu sampai kelihatan apa ya, wajahnya itu kayak nafsu gitu. Nah, itu sudah merupakan perilaku pelecehan. Poin kedua, mengirimkan gambar atau video bernuansa seksual. Anda di WA sama seseorang, kling, pas dibuka, wow, sebuah gambar yang seharusnya enggak kita lihat gitu kan, sebuah video gitu, yang tidak enak kita untuk melihatnya, yang berbau-bau seksual. Yang poin ketiga adalah memeluk, mencium kita. Tiba-tiba kita nggak kenal orang itu mungkin kan, atau kita kenal orang itu, tetapi kita bukan muhrimnya, atau bukan, orang itu tidak layak ya, tidak seharusnya melakukan aktivitas seksual, mencium, memeluk itu sudah merupakan pelecehan seksual. Yang keempat adalah menyentuh bagian sensitif kita. Bagian sensitif yang mana? Yang tahu? Manusia itu memiliki bagian sensitif, baik itu laki-laki maupun perempuan. Untuk perempuan itu bagian sensitifnya bagian atas, dada, kemudian kemaluannya, dan juga bagian belakang yaitu bagian pantat atau bokong. Itu bagian sensitif wanita. Jadi jika orang itu sudah berani menyentuh tanpa kita minta ya, artinya orang itu sudah melakukan sebuah pelecehan seksual. Ingat,
sebuah pelecehan. Ya. Kemudian yang kelima, poin kelima, ekspresi wajah. Ekspresi wajah ada juga ya. Iya. Jadi jangan salah kalian. Ekspresi wajah itu misalnya yang bagaimana? Orangnya natap kita nih dari kejauhan misalnya, kita diliatin terus ekspresinya kayak apa ya? Kayak dia itu tadi kayak nafsu, terus ngedip-ngedipkan mata dengan kita barangkali ya. Kemudian membasahi bibirnya. Nah, itu udah termasuk juga perilakunya ke arah pelecehan. Kemudian poin keenam. Poin keenam ini, seseorang itu menggosokkan bagian sensitif dia kepada kita, atau memperlihatkan bagian sensitifnya kepada kita. Maka artinya orang tersebut sudah melakukan sebuah pelecehan seksual. Jadi teman-teman sahabat rumah konseling semuanya sudah tahu kan apa itu sebenarnya pelecehan seksual? Apa aja yang termasuk pelecehan seksual? Jadi kita jangan diam saja. Bercanda boleh, tapi tetap ada batasnya. Berteman boleh, tetap ada batasnya. Apa yang kita lakukan jika hal itu terjadi? Siapa yang ingin itu terjadi? Tidak ada. Namun, misalnya itu terjadi, entah pada kita atau pada orang terdekat kita, apa yang bisa kalian perbuat? Bagaimana kalian menanggapinya? Poin pertama adalah kalian harus lapor, ya. Lapor kepada siapa? Orang tua atau orang yang sangat dekat dengan kalian, yang bisa bertanggung jawab. Kalian lapor. Kemudian, kalau memang itu adalah misalnya orang dekat kita yang melakukan pelecehan, kita kenal, kita tahu. Kalau sudah ke arah tindakan pelecehan, maka katakan tidak. Saya tidak suka dengan perbuatanmu terhadap saya. Katakan seperti itu. Jika kalian tidak kenal dengan orangnya, berusahalah menjauh dan mencari pertolongan. Jadi begitu sahabat rumah konseling semuanya. Semoga kita terhindar. Bagi Anda yang mempunyai anak laki-laki maupun perempuan yang masih di bawah umur, belum mengerti, maka jelaskanlah ini kepada mereka agar mereka mengerti dan mereka terhindar dari aktivitas pelecehan seksual seperti yang saya sebutkan tadi. Baik teman-teman, semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa untuk kalian komen video ini dan kalian share kepada teman-teman kita yang belum sempat menonton. Kemudian kalian subscribe dan like. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semua.